Di depan, gerak, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sehat anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum belajar, ketua kelasnya dulu apa? Pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wanil islam madinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Buat anak-anak Ibu, berdiri semuanya kita nyanyi pelajaran Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Buat anak ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Halo, halo, Bandung. Ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Silahkan duduk anak-anak Ibu. Oke, sebelum belajar Ibu akan absen dulu anak-anak Ibu kehadirannya. Yang datang bilang hadir ya Bu. Ya Bu. Oke. Abi
Kasih, Kamisa, Inaya, Kesya, Eka, Nurul Izzati Huda, Randy, Rizka, Sherly, Bila, Surya, Juya, Nur Kaila. Ada Bu. Yang nggak datang cuma si Abi. Kenapa dia naik? Sakit? Ayo kita doakan sama-sama kawan kita biar lekas sehat, ya kan? Lekas sembuh. Oke. Sebelum ini hari kita belajar tentang P5. Tahu P5? Tahu? Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa yang mau kita pelajari hari ini, Nak? Tentang sampah atau pengolahan limbah sampah. Ibu tanya, ada dua jenis sampah. Siapa yang tahu angkat tangannya, Bu? Ya, Bu Ana. Satu sampah organik dan sampah anorganik. Oke, sampah organik sama anorganik. Sampah organik itu naik sisa-sisa makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Sampah organik itu yang mudah terurai. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari sampah organik? Angkat tangan. Buat. Satu sisa makanan. Dua. Dua kulit buah dan sayuran. Tiga. Daun-daun. Empat. Kotoran hewan. Yang disebutkan kawan kita tadi yang 4 tadi itu mudah terurai. Cepat dia, Nak, ya. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik itu yang berasal dari bahan-bahan non-hayati atau benda mati. Sampah anorganik itu, Nak, yang tidak bisa diurai atau lama prosesnya. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu contoh dari sampah anorganik? Angkat tangan. Kuat. Contoh sampah anorganik adalah satu plastik, botol plastik, botol plastik, kemasan makanan. Dua kertas, karton bekas, buku, karton bekas. Tiga karet, karton bekas dan karet gelang. Oke, itu contoh dari sampah anorganik itu katanya dari plastik, ya kan, Nak? Plastik itu ada botol, ada tutup botol, ya kan? Ya kan, Bu? Ada tutup botol dan macam-macamnya. Di sini kita akan mendaur ulang yang namanya limbah plastik dari tutup botol. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau menjelaskan dulu tentang tujuan pelajaran kita. Tujuan pelajarannya adalah peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang limbah plastik. Yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek dan dari limbah plastik atau tutup botol. Nanti kita yang di sini. Udah? Peserta didik dapat membuat satu dari bahan limbah plastik. Kita ambil dari tutup botol plastik. Limbah atau barang bekas dari tutup botol. Udah, Bu? Selanjutnya pengertian dari P5 tadi kita ngambil temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu, Nak, dia gaya hidup yang berusaha menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengurai penggunaan sumber daya alam dan limbah. Masalah limbah plastik, Nak, ada negatifnya ya, karena pencemaran tanah dan air, pengurangan kualitas tanah dan dampak kesehatan manusia. Ini negatifnya, dampak negatif dari limbah plastik di lingkungan. Udah, Bu, lihat lagi nih, Bu. Statistik tentang jumlah limbah plastik yang dihasilkan tiap tahun. Kita tiap tahun ini di Indonesia itu limbah plastik sekitar 300 juta ton. Banyak kan, Bu? 300 juta ton plastik diperkirakan menjadi limbah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, nah dari 300 ini hanya
didaur ulang. Didaur ulang itu yang kita olah lagi dan menjadi bahan yang berguna, ya kan Bu? Sementara 20% lagi dibakar dan sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan. Kalau kamu lewat ada tong sampah yang banyak, bau, itu berarti sudah mencemari lingkungan. Lanjut lagi ya Bu. Sumber limbahnya Bu. Sumber limbahnya anak-anak Ibu itu ada dua ini. Konsumsi rumah tangga, kemasan makanan dan minuman botol, wadah, kantong plastik, produk sekali pakai, sedotan, piring, sendok dan gelas plastik. Ini dia ada. Sumber limbah itu dari kemasan makanan, ya kan? Dari produk sekali pakai. Itulah dia botol, sedotan, piring plastik. Terus sendok, ada sendok itu kan, sendok plastik itu kan. Manfaat daur ulang limbah. Manfaatnya nak yang nanti kita daur ulang limbah tutup botol nanti ini nak, mengurangi limbah, menghemat sumber daya alam, meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Itulah dia Bu. Terus konsep daur ulang dan pengolahan limbahnya Bu ada dua Bu. Proses pengolahan kembali bahan bekas atau limbah menjadi produk yang baru dan memiliki keindahan. Proses pengolahan limbah agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, udah. Habis penutupnya, ya kan? Penutupnya. Ini Ibu punya video apa yang mau kita kerjakan di pertemuan selanjutnya. Apa itu Bu? Yang pertama lihat dulu ini Bu. Ada? Kita nanti membuat seperti ini Bu. Membuat kerajinan untuk hiasan dinding seperti yang ada di video ini Bu. Ya, yang ada seperti video ini dari tutup botol. Ya, nanti masing-masing kelompok. Itu satu lagi. Misalnya Bu, tunggu lagi proses dia Bu. Nah, ya kan Bu, itu dari tutup botolnya. Dari tutup botol setelah ini dia. Banyak kan Bu tutup botol? Bisa? Bisa Bu? Kita nanti buat ini. Adapun bahan-bahan dan alat-alatnya anak-anak Ibu, alat-alatnya itu seperti tutup botol yang sudah kamu kumpulkan, lem, lem, terus karton bekas atau kardus, terus kuas jika menggunakan cat, baru gunting, cutter, pensil sama penggaris. Jadi nak, ini di pertemuan selanjutnya kita buat, tapi tetap Ibu bagikan dulu LK sama kamu. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat sketsa. Bisa Bu ya? Bisa ya nak Ibu? Ini Ibu bagikan LKPD setiap kelompok.
Ini yang akan kita kerjakan di proyek P5. Ya. Bisa kan, Bu? Di sana, Ibu? Itu nanti kita kerjakan sama-sama. Sekian pertemuan hari ini. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dari pertemuan hari sebelum Ibu tutup, dari pertemuan hari ini tindak lanjutnya adalah kita sama-sama tahu cara mendaur ulang sampah menjadi kerajinan yang indah. Yang seperti Ibu tunjukkan tadi video, dari misalnya buatan hiasan dinding ya kan Bu, sama tempat pensil. Udah ya, kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, kita jumpa di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini kita akan berdiskusi pembagian tugasnya, ya kan? Pertemuan kedua ini kita berdiskusi sama kelompoknya masing-masing, siapa yang membuat sketsanya atau kerja kelompoknya sama-sama kita buat sketsa. Tahu sketsa? Tahu? Sketsa itu gambar atau gambar pola yang akan kita buat untuk kerajinannya, untuk kerajinan. Untuk kerajinan apa yang mau kita buat? Kita tulis dulu, kita gambarkan dulu di pola, baik itu di karton atau di kertas HPS. Ya kan? Kamu mau pakai karton silahkan, mau pakai HPS berwarna silahkan, ya kan? Baru tutup botolnya sudah dibersihkan, Nak? Sudah dibersihkan? Sudah dikering? Sudah, Bu. Oke. Mana, tunggu ya, Ibu kasih lagi contohnya. Ibu putar lagi sekali lagi contoh membuatnya. Ini contohnya. Ini yang akan nanti kalian buat. Apa? Ini nanti seperti ini, buat hiasan dinding. Ini dia, Nak. Ini bisa buat hiasan dinding. Ini bisa buat tempat pensil untuk di meja, ya kan? Terus ada lagi buat apa ini, Nak? Bingkai, ya kan, Bu? Ini nanti kita buat ya, Nak. Ini nanti sama-sama kita buat proyek kita tutup botolnya ini, ya kan? Sama-sama nanti kita buat itu. Makanya kita harus saling kerja sama, gotong royong. Lihat dulu lagi, Ibu kasih lagi lihat videonya. Saya kan jaringannya, ini dia. Inilah pola-polanya, Nak. Inilah pola H. Ini dibuat dulu polanya. Habis sudah dibuat polanya, Nak, di satukan. Ini dia. Ya kan, Bu? Ya, perhatikan cara buatnya. Nampak? Pakai lem. Semalam sudah Ibu kasih tahu apa aja bahan dan alatnya. Dibawa kan, Bu? Dibawa kan anak Ibu? Bawa, Bu. Ini semua dari barang atau limbah barang bekas. Inilah namanya Nak, daur ulang. Jadi kerajinan yang indah. Berguna, Nak, berguna. Nanti kita lengketkan di dinding kelas kita. Biar apa? Kelas kita indah. Ini dia, Nak, hasilnya. Dari yang tidak terpakai jadi bisa
pakai namanya didaur ulang. Apa? Bisa? Bisa, Bu? Bisa. Mau buat apa, Bu? Mau buat bunga seperti yang di video tadi? Boleh, Bu. Ini dia, Bu. Kan? Ini dia ya, Nak. Ini mau buat hiasan dinding. Ini sepertinya buat kalender untuk hiasan di dinding. Habis itu ini tempat pensil. Terserah kelompoknya, makanya itu kalian berdiskusi. Mau buat apa? Buat sketsanya di karton atau di kertas HPS. Oke? Bisa? Bisa anak kelas 4? Bisa, Bu. Oke, kita keluarkan dulu alat dan bahan-bahannya. Buat sketsanya? Lagi buat sketsa? Ayo kerjasama yang baik. Kamu ini. Jadi goyang-goyang mejanya ala-ala. Harus kamu punya. Ya, ini sudah disatukan gini. Mana apanya? Ini kita bukan mana lilin kamu tadi?
Bahan kita kan dari apa ini nak bahannya? Oke, dari botol apa? Botol limbah ya kan nak? Iya, mau buat apa ini nak? Hiasan di sini. Iya. Gimana rupanya biar supaya cantik. Tampilannya harus kelihatan menarik, indah ya kan? Ya, yang lainnya gimana? Sudah selesai? Masih dalam pembuatan? Iya. Harus yang cantik, terampil ya kan? Membuatnya biar hasilnya baik, bagus. Iya, lanjutkan kerjaannya ya. Iya. Selanjutnya kelompok yang ini gimana hasilnya? Udah sampai mana ini? Sampai mana? Udah selesai? Belum. Ini dari bahan apa namanya tadi nak? Dari bahan limbah atau bekas ya kan nak? Digunakan untuk keterampilan. Untuk misalnya kalau kita sekarang ini sudah P5 namanya ya kan? Iya. Udah lanjut kerjakan. Oke, siapkan anak-anak. Kerajinannya, hiasan dindingnya dari limbah tutup botol plastik. Dari kita mengumpulkan bahan, mencucinya sampai menjadi kerajinan yang indah. Satu-satu setiap kelompok mempresentasikan, memajangkannya di mejanya masing-masing. Kelompok 1, siapa? Berdiri semuanya. Berdiri semua. Baca, ada ke depan. Yang lain dengarkan kelompok yang lain ini dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya kerajinan kami. Cuci bersih tutup botol lalu keringkan tutup botol bekas. Buat sketsa di styrofoam, tempel angka-angka dan huruf di tutup botol bekas menggunakan lem lalu tempel tutup botol yang sudah ditempel angka-angka tersebut di sketsa yang telah dibuat di styrofoam dengan rapi. Oke, ini dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini hasil karya mereka, hasil proyek mereka membuat kalender. Kalender di bulan berapa? Oktober. Terima kasih untuk kelompok 1 atas karya atau proyeknya. Silakan duduk kelas 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan berdirikan anak ibu. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil proyek kami. Langkah-langkah pembuatan proyek di kelompok kami. Cuci bersih tutup botol, lalu keringkan tutup botol bekas. Buat sketsa di kardus bekas. Tutup botol bekas disatu-satukan dengan cara memberikan lem dan disusun secara rapi sampai berbentuk 4 pensil. Bunga. Bunga. Tepuk tangan
untuk kelompok 2. Ini hasil dari proyek kelompok kelompok 2. Ya. Mereka membuat bunga. Inilah dia dari untuk botol bekas. Tanahnya dari karton bekas. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut di kelompok 3. Buat apakah mereka proyeknya? Buat apa? Buat kotak pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Kelompok Ibu. Ya. Cuci bersih tutup botol, lalu dikeringkan tutup botol bekas. Buat dan setelah dikasih bekas, tutup botol bekas disatukan dengan cara memberikan lem dan disusun secara rapi sampai berbentuk tempat pensil. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mereka membuat tempat pensil untuk di atas meja. Ini hasil mereka. Oke. Udah semua? Udah semua, Bu? Udah semua anak-anak Ibu? Udah semua anak-anak Ibu? Itulah hasil proyek kalian yang sudah kalian buat dari barang bekas, tutup botol plastik, didaur ulang kembali. Menjadi apa, Bu? Menjadi hiasan di dinding. Oke, kita lanjut, kita masuk ke sudah siap refleksi. Bagaimana perasaan Anda melakukan kegiatan pembelajaran mengenai sampah? Senang? Sudah dapat? Kalau sampah itu ada yang bisa didaur ulang. Apa yang kalian pelajari dalam pengalaman setelah pembelajaran ini? Bisa membuat apa, Nak? Bisa membuat hiasan dinding. Oke, ya, selanjutnya itulah, Nak, pentingnya kita daur ulang kembali limbah dari tutup botol bekas. Itu sampah yang sudah dibuang, kita daur ulang kembali. Bisa sampai sini? Bisa? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberi sedikit tentang pembelajaran kita ini tentang sampah. Ya, Nak? Buang sampah pada tempatnya. Ya kan? Kalau kalian mau berkreasi dari limbah, dari barang bekas, dari botol bisa menjadi barang yang berguna, seperti tempat pensil, tempat bunga, dan sebagainya. Dari semuanya ini, Nak, penutupnya, insya Allah anak-anak Ibu ini menjadi anak yang kreatif, tidak malas, mempunyai ide yang baik untuk membuat proyek selanjutnya. Ya kan, Bu? Udah? Sebelum sampai sini dulu pembelajaran kita tentang P5, proyek pembuatan atau daur ulang
Daur ulang apa nak? Pengolahan limbah sampah melalui pemanfaatan limbah tutup botol menjadi kerajinan yang indah. Nah ya, sebelum ibu akhiri buat anak-anak ibu di rumah ulang-ulang lagi pelajarannya. Ibu tutup ya pelajarannya ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.